Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Pramudita dari kelas R1C. NPM saya 2020 4350 2295. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Masyarakat Madani. Apa sih masyarakat madani itu? Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim. Menurutnya, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Dan di Indonesia dikembangkan oleh Nurkolis Majid. Sedangkan menurut Dawam Raharjo, ia mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Dawam menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Karakteristik masyarakat madani. Yang pertama adalah free public sphere atau wilayah publik yang bebas, di mana masyarakat memiliki ruang yang bebas untuk berpendapat, berorganisasi, memilih agama, dan bersuku. Yang kedua adalah demokrasi. Demokrasi sangat penting bagi masyarakat madani. Demokrasi adalah tatanan sosial politik masyarakat madani. Mereka dapat menyuarakan pendapat mereka secara bebas dan aman. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi merupakan ciri khas dan menjadi komponen penting bagi masyarakat madani. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain antar masyarakat. Yang keempat adalah pluralisme, di mana pluralisme ini merupakan syarat penting bagi masyarakat madani. Pluralisme merupakan sikap mengakui dan menerima kenyataan di masyarakat majemuk dengan positif. Yang kelima dan yang terakhir adalah keadilan sosial, yaitu keseimbangan dalam tatanan sosial masyarakat madani yang mencakup ekonomi, politik, dan pengetahuan. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman ini, maka umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, yaitu, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah." Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka ada yang fasik. Oleh karena itu, maka umat Islam harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu antara lain, yang pertama adalah muwakaah atau persaudaraan, yaitu memandang seluruh orang muslim sebagai saudara, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, di mana telah dicontohkan Rasulullah dengan mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansyar. Yang kedua adalah ikatan iman, yaitu menjadikan ikatan keimanan sebagai dasar yang paling kuat dalam membentuk keharmonisan dalam masyarakat, sehingga setiap warga negara diikat oleh kalimat yang sama, yaitu kalimat syahadat. Bahkan diharamkan darah, harta, dan mengganggu kehormatan di antara orang-orang Islam. Yang ketiga adalah ikatan cinta, yaitu memupukkan paham nasionalisme, di mana kepahaman akan cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Maka setiap warga masyarakat punya ras memiliki terhadap masyarakat tersebut, sebagaimana Rasulullah memimpin Madinah berlandaskan cinta dan rasa tolong-menolong. Yang keempat adalah persamaan si kaya dan si miskin, yaitu menyempitkan jurang pembatas antara si kaya dan si miskin, berdasarkan ikatan iman dengan cara menerapkan zakat
sehingga masyarakat menjadi sejahtera karena harta tiap orang dapat digunakan untuk orang lain yang membutuhkan. Yang kelima adalah toleransi umat beragama, yaitu menerapkan hukum Islam sebagai landasan toleransi, di mana Rasulullah begitu menekankan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak melawan atau dalam perlindungan negara, bahkan memberi ancaman yang berat bagi orang-orang Islam yang menjolimi orang yang kafir. Yang keenam adalah melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang ketujuh, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ke-8 adalah merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang ke-9, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Yang ke-10 adalah sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang ke-11, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya. Yang ke-12 adalah sebagai kontrol terhadap negara. Dan yang ke-13 atau yang terakhir adalah menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Sekian materi tentang masyarakat madani yang telah saya bawakan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.